Innal insana lafir illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah bangunkan kembali dari mati yang sementara. Tidur ini perjalanan mati yang sementara. Apabila hari ini kita masih tegak berdiri, masih ada ruh dalam diri kita ini, maka masih Allah pilih kita. Masih Allah gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang malamnya dia tidur tak bangun-bangun, maka jasad telah terhampar, ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang termulia di muka bumi adalah para nabi dan rasul. Usaha yang paling terbaik, yang termulia adalah usaha yang dibuat oleh para nabi dan rasul. Maka tidak ada suatu contoh bagi suatu umat ini hanya kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Dunia ini udah panjang berjalannya, Pak. Dulu Nabi Adam ada, sekarang tiada. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW seorang Nabi ada yang terakhir, sekarang sudah tiada. Ya kan? Dulu sahabat-sahabat pernah kita dengar nama Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali ada. Sekarang sudah tiada. Dulu orang tua kita, kakek kita, saudara kita, ya kan? Abang atau kakak kita dulu ada. Sekarang tak ada. Nah, kemarin tuh bini Wameng, orang yang mandikan Paduka Paya sekarang dimandikan oleh orang. Makna bahwa dalam kehidupan ini, kita ini di dunia ini bukan untuk memperbaiki jasad. Tapi hari ini kebanyakan manusia telah dibentuk kondisinya sehingga dia banting tulang untuk memperbaiki jasadnya. Ada sunatullah, Pak. Jasad ini akan memudar. Lama-kelamaan rambut dari hitam menjadi putih. Ya kan? Mata yang terang menjadi kabur. Gigi yang lengkap akan menjadi satu persatu dia hilang. Ini sunatullah. Bapak hadirin dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Tidak ada contoh yang terbaik manusia yang Allah pilih sehingga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat telah sukses menjalankan kehidupan dunia. Sahabat sama, Pak. Seperti kita juga, bukan para nabi. Manusia juga punya keperluan juga, punya istri, punya anak, punya kebun, punya tokoh, punya usaha. Tapi sahabat tidak yakin dengan apa yang nampak oleh matanya. Kebun, rumah, istri, anak. Secara zahir nampak, tapi keyakinan sahabat lebih nampak pada kehidupan akhirat yang masih dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat mengamalkan agama begitu sempurna. Sahabat berlomba-lomba untuk mengamalkan agama. Kalau kita berlomba-lomba untuk perkara dunia.
Bahkan dalam masjid pun kita masih bercita-cita untuk kepentingan dunia. Kalau sahabat ketika mendengar mujakarah baginda Rasulullah SAW, terbayang, termiang keadaan-keadaan surga. Terlihat, terlintas keadaan bagaimana mencekamnya suasana dalam neraka. Masuk dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka menafikan daripada yang nampak. Kehidupan yang nampak ini dinafikan oleh sahabat. Sehingga sahabat yakin dengan pada kehidupan janji akhirat. Sukses Pak, sahabat. Jadi hari ini orang ingin sukses, tidak ada jalan lain. Contoh Nabi, ikut cara sahabat. Kalau kita tidak ikut contoh Nabi dan tidak ikut cara sahabat yang Allah telah sukseskan dia, yang telah berhasil, maka kita akan gagal. Hari ini banyak orang menyandarkan agama dengan hawa nafsunya, keinginan-keinginan saja. Hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi ittiba, kehidupan sahabat menjadi barometer umat akhir zaman. Tidak akan ada perubahan apapun Pak, apabila kita tidak mengikut cara para sahabat. Kurun yang terbaik dalam kehidupan di dunia ini adalah kehidupan para sahabat. Kurun yang terbaik. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak cara sekarang ini, metode banyak cara Pak. Dulu sahabat baginda Rasulullah membuat dakwah Pak, sendiri, belum ada teman. Datang ke rumah, bukan datang ke majelis, datang ke rumah ke rumah. Sampaikan kalimat yang hak, ajak tentang kebenaran. Dakwah secara improdi, sendiri. Berangkat pagi, pulang sore. Inilah kerja. Inilah usaha. Satu masa berangkat pagi, pulang sore dalam keadaan baju yang putih menjadi kepuh Pak. Kotor. Oleh lemparan-lemparan daripada kotoran-kotoran unta. Sehingga anaknya datang kepada Nabi untuk membersihkan, mengusap muka Rasul, membersihkan baju Nabi. Maka Nabi katakan, hai anakku, jangan kau bersedih. Ini adalah tugas daripada bapakmu. Jadi tugas yang mulia, kerja yang mulia itu adalah kerja dakwah Pak. Ya hayuan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Menyeru, mengajak manusia kepada yang baik, mencegah daripada kemungkaran. Hari ini orang tak mau ambil usaha kerja ini. Seorang wali ahli ibadah Pak, kita sebut dengan wali kutub, karena dia menjaga di kutub sekitar itu ya. Sunan Kalijogo, menjaga kali ya. Tidak akan dapat manfaat yang besar. Dai ini adalah bagaimana seluruh manusia ini selamat daripada azabnya Allah. Bukan di sekitar kampungnya, di seluruh dunia. Kalau ada manusia di planet atas sana pun harus didatangi. Sampaikan kalimat yang hak. Maka perubahan suasana dunia ini tergantung bagaimana keadaan usaha atas agama. Kalau usaha atas agama maju, maka keadaan akan datang maju. Perubahan akan datang, kebaikan-kebaikan. Dunia akan berkhidmat kepada manusia. Namun sebaliknya, ketika usaha agama ini tidak dibuat rusak, maka dunia akan datang menyerang, menakutkan pada diri manusia. Sekarang kan yang kita takutkan bencana, karena rusaknya amal Pak. Bukan karena rusaknya sistem ekonomi, bukan rusaknya sistem infrastruktur kita, bukan. Karena agama tidak hidup dalam sendi-sendi setiap umat Islam. Baik dalam keluarga dia, rumah tangga, atau di kampung, atau di kota, atau di pasar, atau di mana saja. Di zaman sahabat kehidupan agama hidup. Di mana ada suasana agama. Mau di pasar ada suasana agama. Dimuliakan agama.
Apalagi di rumah, apalagi di masjid. Bapak hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kehidupan. Pada kebahagiaan, kesuksesan ini Allah letakkan hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Siapapun dia, rakyat jelata kah, seorang raja kah, apabila dia mengamalkan agama secara sempurna, maka dia akan bahagia di dunia yang sementara dan akhirat yang selamanya. Namun sebaliknya, apabila dia tidak mengamalkan agama secara sempurna, walaupun dia itu seorang penguasa. Ada contoh Pak, sebagaimana kita lihat, ya kan? Di zaman dulu Nabi Fir'aun, seorang penguasa besar, raja yang besar. Ya, tidak beriman kepada Allah, Allah hancurkan. Nah, begitu juga dengan Korun, seorang pengusaha yang besar, memiliki harta yang banyak. Bahkan hartanya tidak bisa dihitung Pak. Jumlah harta Korun itu begitu banyaknya. Apabila tidak ada agama dalam dirinya, tidak mengamalkan perintah agama, perintah yang disunahkan oleh Rasulnya, maka dia akan celaka di dunia yang sementara dan akhirat yang selamat. Hadirin dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Mari hari ini Bapak, kita telah buat daripada usaha yang telah dicontohkan oleh para nabi dan dicontohkan oleh para sahabat dan mereka telah sukses. Maka kita mesti juga ambil usaha ini. Jangan ikut-ikutan Pak. Ambil usaha ini sebagaimana sahabat ambil kerja ini. Apa kerjanya? Kerja dakwah. Menyuruh manusia untuk kepada Allah. Dengan asas kerja ini maka Allah akan perbaikan atas keyakinan keimanan kita. Maka sahabat keyakinan keimanannya sempurna Pak. Kehidupan sahabat itu keyakinannya jauh lebih yakin daripada apa yang ada di lubuk hatinya daripada mata yang dilihatnya. Nah, sahabat itu ditanya oleh Rasulullah, ya sahabatku berapa jumlah kaki unta? Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Padahal sahabat hari-hari melihat unta itu. Ya kan? Hewan peliharaan di Arab itu adalah unta, tunggangan untuk kendaraan. Hari-hari mereka memakai dan menggunakannya, tahu berapa jumlah kaki unta. Tapi sahabat lebih meyakini orang yang paham, yang melek, yang nampak matanya tentang kehidupan dunia yang sementara adalah Nabi dan Rasul. Maka mereka mengatakan hanya Allah, Nabi dan Rasul yang paham, yang tahu. Hari ini cara apa yang mau kita ambil Pak? Satu orang ahli ibadah di zaman Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Musa, hai Musa, aku telah beribadah selama 600 tahun. Bolehkah aku ingin bertanya kepada Rabbmu, tanyakan di mana posisi surgaku kelak? Seorang hamba Pak, 600 tahun beribadah tanpa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ingin tahu keadaannya kelak di surga. Bertanya kepada nabinya. Maka Nabi Musa pun berkata, insya Allah nanti akan saya sampaikan. Maka suatu masa disampaikanlah, ya Rabbku, ada hambaku ingin bertanya, telah beribadah selama 600 tahun tanpa ada maksiat. Dia menanyakan di manakah posisi surganya. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, hai Musa, katakan kepada hambamu, dia kuletakkan di dalam neraka yang paling bawah sekali. Seorang ibadah Pak, yang taat kepada Allah, tidak bermaksiat, tidak ada pikir untuk mengajak manusia taat kepada Allah, tidak disempurnakan agama pada dirinya, sehingga dia tidak diletakkan dalam jaminan Allah dalam surga, maka Allah letakkan dalam neraka jahanam. Tidak bisa Pak, hari ini kita mengandalkan ibadah kita untuk mempertahankan keadaan dunia ini, agar dunia ini adem ayem, tidak ada bencana, tidak ada azab.
Sedangkan kemungkaran bukan per bulan, Pak, per waktu, per detik. Di mana-mana ada suasana kemungkaran, kelalaian. Keluarlah kita dari pasar. Orang Islam berpakaian tidak cara Islam. Orang Islam makan tidak cara sunnah Islam. Bahkan orang Islam sendiri tidak melaksanakan perintah yang dikehendaki. Nah, orang Islam sendiri tidak melaksanakan perintah, Pak. Yang mana perintah ini tadi telah Allah berikan kepada Nabi. Sehingga agama ini sempurna. Itu pun tidak mampu. Nah, hari ini keadaan-keadaan telah datang kepada diri-diri kita, kepada kampung-kampung kita, kepada tetangga-tetangga kita, bahkan keadaan saudara-saudara, keluarga-keluarga kita. Hari ini Islam tinggal nama saja. Nama dalam dirinya adalah Islam, tapi tidak ada amal yang dibuat. Sehingga keadaan dunia ini akan berubah menjadi menakutkan kepada diri manusia. Timbullah bencana, timbullah azab-azab yang begini. Maka bapak-bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan lain apabila kita ingin selamat dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Maka apa yang dibuat oleh para sahabat, yang telah dibuat oleh para nabi dan rasul, maka mesti dibuat pada umat ini juga. Apabila umat ini membuat daripada kerja usaha ini, maka dia akan selamat, bahkan menyelamatkan daripada suasana alamnya, Pak. Suasana kampungnya, suasana rumahnya akan selamat. Karena ada wujud agama. Apa usahanya? Menyeru, mengajak manusia datang, Pak. Dan begitu besar keuntungannya, Pak. Karena orang yang sukses adalah para sahabat. Sahabat buat kerja ini sukses. Hari ini ditawarkan kepada umat akhir zaman, Pak. Mari, yang belum pernah 4 bulan, keluar 4 bulan. Kerja apa? Ya kan? Hilangkan sejenak pikir dunia. Hilangkan sejenak untuk berumah, beristri, beranak. Tinggalkan sementara. Nanti pun akan ditinggalkan selama-lamanya. Belajar meninggalkan, Pak. Datang kepada suatu kampung. Hidupkan suasana agama. Di pelosok-pelosok, di penjuru-penjuru, di tengah-tengah kota. Kalau hari ini tidak kita buat, Pak, maka maksiat akan masuk pada kampung gitu. Bahkan akan masuk kepada rumah-rumah Islam. Bahkan nanti apabila suasana agama tidak wujud dalam diri orang Islam, maka nanti dari rahim-rahim seorang wanita Islam akan lahir anak-anak yang akan menentang ini agama. Mereka udah tidak paham, Pak, tentang kebaikan akhirat, tentang janji-janji Allah, tentang amal-amal agama. Mereka sibuk saja dengan urusan dunia. Yang lainnya sibuk dengan ibadah dirinya sendiri saja. Allah kutuk itu. Tidak ada jalan lain. Mari buat kerja. Apa kerjanya? Dakwah. Sampaikan kepada orang tua kita, sampaikan kepada anak muda, sampaikan kepada laki-laki. Tanggung jawab agama ini adalah tanggung jawab seorang laki-laki dan wanita. Para nabi telah berusaha ini sukses. Apabila tidak didukung seorang wanita, tidak akan sukses. Karena setiap insan ini bertanggung jawab atas agama. Hari ini ada tidak kepedulian kita, Pak? Jangankan sama orang lain, mungkin sama anak cucunya pun tidak peduli dia. Dia asyik jaga ibadah untuk dirinya sendiri ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari. Ini sebentar lagi akan ada suatu agenda yang mulia.
Pada tanggal 4, 5, 6 nanti ada istimewa Himpunan Umat Islam se-Kalimantan Barat dan Kalteng. Jadi Kalimantan Tengah nanti akan ikut bergabung dengan Kalimantan Barat, Pak. Tempatnya adalah di Mempawah, Masjid Al-Falah, Masjid Jami besar. Mari kita datang ke sana, dengarkan apa rahasia kehidupan ini. Nanti ulama-ulama kita, ya kan, masyayikh kiai kita akan nyampaikan pesan-pesan agama. Sehingga nanti kita pulang membawa pikir agama. Bagaimana agama bisa wujud dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kampung kita. Sehingga suasana nanti dalam kampung kita ini hidup suasana aman, damai, tentram. Tidak ada jalan lain, hanya perkara agama. Maka hari ini kita boleh buat persiapan. Siapkan diri kita untuk 3 hari. Dan apabila kita ada kemampuan keluar 40 hari, 4 bulan. Dan kita tidak membawa diri kita, ajak juga keluarga kita, kawan-kawan kita, sebanyak-banyaknya. Memon ini tidak mudah, Pak. Kalau kita mau datang kepada mereka sana, kita keluarkan uang puluhan juta. Sekarang mereka telah datang kepada kita jauh-jauh. Ulama besar, ulama dunia. Yang hari-hari mereka akan pikirkan umat, bagaimana manusia ini selamat. Bagaimana kerja ini mengajak manusia ini agar selamat. Mereka juga punya kehidupan, punya keluarga. Tapi mereka abaikan bagaimana kehidupan agama ini agar wujud. Sebagaimana pikirnya Nabi. Agar setiap manusia ini selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usaha ini mestilah punya tanggung jawab setiap orang yang punya kalimah la ilallah. Boleh hari ini kita berkata tidak mau, Pak. Suatu masa nanti di alam mahsyar kita akan ditanya, apa yang telah kau perbuat? Adanya Islam ini karena adanya pengorbanan, Pak. Datangnya Islam pada diri kita ini, di kampung kita, di negara kita ini ada pengorbanan. Orang-orang terdahulu mereka telah menyeberang dari ke utara, ke barat, ke selatan, datang ke setiap tempat-tempat daerah kampung, menyampaikan ini agama. Mereka telah korbankan waktunya, kesenangannya. Hari ini agama telah wujud pada diri kita. Maka mesti kita juga punya tanggung jawab bagaimana mengajak orang yang belum beramal menjadi beramal. Nah, agar bagaimana masjid kita ini dalam 24 jam hidup suasana agama, makmur. Tidak hanya hari Jumat saja jumlah jamaahnya banyak, tapi hari-hari 5 waktu. Ini harapan kita bagaimana setiap orang Islam ini dapat melaksanakan perintah Allah salat berjamaah. Maka insya Allah bapak-bapak hadirin, kami mengundang bapak-bapak yang belum dapat informasi ini, boleh bertanya langsung. Kita akan mengadakan istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 4, 5, 6 Agustus di Mempawah. Maka siapkan diri kita. Nanti kita akan hadir di sana mendengarkan daripada tausiah agama, ceramah-ceramah agama yang akan disampaikan oleh ulama-ulama kita. Dan mereka telah berangkat sangat jauh, Pak. Ada yang berangkat dari India, dari Bangladesh, dari Pakistan, dan bergabung dengan ulama Jakarta. Dia akan datang ke seluruh Indonesia berkeliling. Nah, tanggal 4, 5, 6 nanti akan ada agendanya di Mempawah, di daerah kita, di Masjid Jami, bulan Agustus. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua punya niat berangkat dan mengajak saudara-saudara kita sebanyak-banyaknya. Kita akan datang ke sana. Ini yang dapat kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kedoiban saya. Demi kesempurnaan majelis, kita tutup doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.